Halo sahabat Katolik Indonesia, pernah gak sih para sahabat sekalian dicap dengan sebutan tertentu karena masa lalu kita? Atau karena kita pernah melakukan hal buruk kepada orang lain di masa lalu? Sahabat Katolik sekalian, kondisi kita saat ini tak pernah lepas dari keadaan atau keputusan yang kita buat pada masa lalu. Karena kita melakukan kebodohan tersebut membuat kesusahan pada masa sekarang ini. Kabar gembiranya, apa yang kita lakukan pada waktu lalu tidak menentukan dan mengurung masa depan kita kalau kita menyerahkannya kepada Tuhan. Berikut 10 orang kudus yang memiliki masa lalu yang buruk bahkan gelap yang kami rangkum dari berbagai sumber. Orang kudus yang ke-10, Santo Yohanes Adeo. Santo Yohanes dilahirkan di Portugal pada tanggal 8 Maret 1495. Orang tuanya miskin tetapi mereka adalah orang Kristen yang taat. Ketika dewasa, ia bukanlah seorang yang religius. Ia dan teman-temannya tidak menyadari kehadiran Tuhan dan sering melakukan hal-hal buruk. Ketika usianya 40 tahun, Yohanes mulai merasa hampa. Ia merasa sedih akan hidupnya yang telah ia sia-siakan. Di gereja, ia mendengarkan suatu khotbah yang disampaikan oleh seorang misionaris yang kudus, Yohanes dari Avila. Misionaris tersebut memberikan pengaruh yang kuat kepadanya. Yohanes mulai menangis meraung-raung. Hari-hari selanjutnya, Santo Yohanes dari Avila membantu Yohanes Adeo untuk memulai hidupnya kembali dengan harapan dan keberanian dan memberikan nama Yohanes Adeo yang artinya dari Tuhan. Yohanes mengubah hidupnya secara drastis. Ia berdoa serta melakukan mati raga setiap hari. Orang kudus yang ke-9, Beato Torello. Beato Torello dilahirkan pada tahun 1202 di Poppi, Italia. Hidupnya semasa kanak-kanak di desa biasa-biasa saja. Tetapi setelah ayahnya meninggal dunia, Torello mulai mengubah seluruh cara hidupnya. Ia bergaul dengan teman-teman yang suka mabuk. Mereka bukannya bekerja, malahan berkeliaran di kota sepanjang hari. Torello menyukai teman-teman barunya ini dan berusaha keras mendapatkan pengakuan mereka. Suatu hari ketika ia sedang bermain olahraga di tempat terbuka, seekor ayam jago terbang turun dari tempatnya bertengger dan mendarat di lengan Torello. Si jago lalu berkokok 3 kali, kokok yang panjang dan lantang. Torello terdiam keluh. Ia pergi dan menghentikan melanjutkan permainannya. Ia tidak berpikir bahwa apa yang dilakukan si ayam jago bukanlah suatu kebetulan belaka. Ia diperingatkan dengan cara yang sama seperti Santo Petrus dulu diperingatkan. Seketika itu juga Torello berniat mengubah hidupnya. Ia pergi menemui Abbas San Fedel yang membantunya menyambut sakramen tobat dengan baik. Lalu Torello pergi ke suatu daerah hutan yang tenang dan memilih sebuah tempat dekat sebuah pohon yang besar. Ia melewatkan 8 hari lamanya dalam doa. Di akhir doa, ia memutuskan hendak menjadi seorang pertapa. Ia pulang ke Poppi dan menjual segala harta miliknya. Orang kudus yang ke-8, Santo Patrick. Santo Patrick dilahirkan pada abad ke-5 di Inggris. Orang tuanya adalah orang Romawi. Ketika Patrick berusia 16 tahun, ia diculik oleh para bajak laut dan dibawa ke Irlandia. Di sana ia dijual sebagai budak belia. Majikannya menyuruh Patrick untuk menjaga kawanan ternaknya di pegunungan. Patrick hanya mendapatkan sedikit makanan dan pakaian. Namun demikian, ia memelihara kawanan ternaknya itu dengan baik dalam hujan, badai maupun salju. Patrick merasa amat kesepian seorang diri di pegunungan. Seringkali ia datang untuk berbicara kepada Yesus dan Bunda Maria dalam doa. Hidup terasa berat dan tidak adil baginya. Semakin lama semakin bertambah kuatlah kepercayaan Patrick kepada Tuhan. Kemudian ketika ia berhasil melarikan diri dari Irlandia, Patrick belajar untuk menjadi seorang imam. Ia senantiasa merasa bahwa ia harus kembali ke Irlandia untuk membawa bangsa kafir itu kepada Kristus. Orang kudus yang ke-7, Santo Turribius. Santo Turribius dilahirkan pada tahun 1538 di Leon, Spanyol. Ia menjadi seorang profesor di sebuah universitas dan kemudian menjadi seorang hakim yang terkenal. Ia adalah seorang Kristiani yang baik, terkenal sebagai seorang yang jujur dan bijak. Suatu hal yang luar biasa terjadi atasnya mengubah seluruh hidupnya. Santo Turribius diminta untuk menjadi Uskup Agung Lima, Peru. Pertama-tama ia bukanlah seorang imam. Kedua, Peru terletak jauh di Amerika Selatan. Ini terjadi karena Uskup Agung Lima membutuhkan seorang Uskup Agung baru. Banyak orang dalam gereja yakin bahwa Turribius memiliki kualitas untuk posisi terpercaya macam itu. Santo Turribius memohon dengan sangat agar dibebaskan dari kehormatan tersebut. Tetapi ketika ia menyadari kondisi penduduk pribumi Peru yang amat mengenaskan, ia tak dapat menolak. Ia ingin menolong mereka dan membawa mereka kepada iman. Akhirnya Santo Turribius ditahbiskan dan berangkat ke Peru.
Orang kudus yang keenam, Santa Teresa Benedikta dari Salib. Santa Teresa Benedikta dari Salib dilahirkan pada tanggal 12 Oktober 1891 di kota Breslau, Kekaisaran Prusia, Jerman. Seperti kebanyakan wanita Yahudi di masa itu, ibunya adalah seorang yang taat beribadah, berkemauan, dan seorang pekerja keras. Namun demikian, Ibu Santa Teresa kurang berhasil menanamkan iman akan Tuhan yang hidup dalam diri anak-anaknya. Pada tahun 1904, si bungsu Edith yang baru berusia 13 tahun telah kehilangan iman Yahudinya dan secara terbuka menyatakan diri sebagai seorang ateis. Pada tahun 1911, Edith Stein yang cerdas lulus cum laude pada ujian akhir sekolah. Ia lalu melanjutkan kuliah di Universitas Breslau untuk belajar bahasa Jerman dan sejarah. Suatu hari Edith datang ke Frankfurt dan mengunjungi katedral Frankfurt yang terkenal itu. Ia melihat seorang perempuan dengan keranjang belanja masuk ke dalam katedral untuk berlutut memanjatkan doa. Pengalaman ini membuat Edith mulai membaca kitab suci Perjanjian Baru dan buku latihan rohani dari Santo Ignatius dari Loyola. Pada tahun 1921, Edith Stein berlibur di Bad Bergjaberg di rumah seorang sahabatnya, Hedwig Konrad Martius, seorang anggota gereja Protestan. Suatu sore dari perpustakaan ruang Hedwig, Edith mengambil secara acak sebuah buku yang ternyata adalah buku autobiografi Santa Teresia dari Avila, dan terus ia membaca buku tersebut sepanjang malam sampai pagi hari. Ketika aku selesai membaca, aku berkata kepada diriku sendiri, inilah kebenaran, tenangnya. Pada tanggal 1 Januari 1922, Edith Stein menerima sakramen baptis dan sakramen komuni pertama di gereja Santo Martinus, Bergjaberg. Orang kudus yang kelima, Rasul Matius, anak Alfeus. Rasul Matius adalah seorang Yahudi dari Galilea. Dia adalah seorang pemungut cukai di kota Kapernaum. Pada zaman itu, para penarik pajak atau pemungut cukai kerajaan Romawi dipilih oleh para pejabat lokal Romawi dari penduduk setempat yang dianggap dapat diajak bekerja sama. Mereka diberikan kewenangan untuk menarik pajak, namun sama sekali tidak diberi gaji atas pekerjaan mereka. Karena itu, para pemungut cukai ini biasanya menarik pajak lebih tinggi dari jumlah yang seharusnya mereka tagih, dan kelebihan ini dianggap sebagai upah mereka. Karena profesinya ini, Matius sangat dibenci oleh orang-orang sebangsanya. Mereka tidak mau berhubungan dengan orang-orang berdosa seperti dia. Namun Yesus tidak berpikir demikian terhadap Matius. Suatu hari Yesus melihat Matius duduk di rumah cukai dan ia berkata, "Ikutlah aku." Seketika itu juga Matius meninggalkan uang serta jabatannya untuk mengikuti Yesus. Orang kudus yang keempat, Beato Bartolo Longo. Ketika masih sangat muda, Beato Bartolo Longo sudah terjebak dalam sekte yang sangat menakutkan. Ialah sekte setan di tempat kelahirannya di Italia. Ia dilahirkan pada tanggal 11 Februari 1841 dan sempat mengenyam pendidikan di sekolah Katolik setempat. Mula-mula ia memang adalah seorang anak yang saleh, namun ketika menjadi dewasa dia mengubah gaya hidupnya. Saat Italia dilanda revolusi, di berbagai tempat di Italia muncul kelompok-kelompok yang mempropagandakan anti-klerus. Dari sikap ini muncul kegiatan lain, yakni mengancam ajaran gereja dan dengan sendirinya otoritas paus tidak diakui. Banyak orang yang terjebak, tetapi di pihak lain banyak pula orang yang mempertahankan mati-matian sikap iman Katolik mereka. Bartolo sendiri ikut dalam arus kelompok yang menentang ajaran gereja Katolik, bahkan dia terjebak dalam sekte setan. Mula-mula sebagai anggota biasa, namun kemudian dia memutuskan untuk ikut pendidikan menjadi imam dalam sekte setan itu. Apa yang dibayangkan sebelumnya, yakni bisa hidup dengan tentram, ternyata tidak. Kepada sahabatnya seorang imam Dominikan, ia mengemukakan kegelisahan hatinya. Ia sering mengalami rasa putus asa dan ingin bunuh diri. Ia benar-benar masuk dalam kelompok yang sangat bertentangan dengan suara hatinya. Dengan sabar, pastor Dominikan itu meminta agar Bartolo memulihkan segala perbuatannya selama menjadi imam sekte setan yang merugikan gereja dan umat. Mula-mula agak sulit karena Bartolo yakin bahwa dia sudah bersumpah ketika ditahbiskan menjadi imam sekte setan, dan sumpah ini ia lakukan untuk seluruh hidupnya. Tapi dalam kebingungan, aku mendengar kata-kata Pastor Alberto mengulang janji Maria. Siapa yang menyebarkan devosi rosarioku akan diselamatkan. Imam gereja setan itu merenung dalam pesan-pesan tersebut. Kata-kata imam itu pasti kata-kata Bunda Maria sendiri. Aku lalu jatuh berlutut dan berseru, "Ini pasti suaramu, oh Bunda Maria. Kalau ini memang adalah janjimu, maka aku yakin akan selamat, karena aku berjanji tidak akan meninggalkan dunia ini tanpa menyebarluaskan devosi kepadamu, khususnya rosario suci." Orang kudus yang ketiga, Santo Agustinus. Pujangga besar gereja ini lahir pada tanggal 13 November 354 di Tagaste, Algeria, Afrika Utara.
dan diberi nama Aurelius Augustinus. Ia dibesarkan dan dididik di Kartago dan dibaptis di Italia. Ibunya Santa Monica adalah seorang Katolik yang saleh, sementara ayahnya Patricius seorang kafir. Santo Agustinus sendiri memilih menganut aliran Manicheanisme, yaitu aliran yang menolak Allah dan sangat mengagungkan rasionalisme. Agustinus adalah seorang yang sangat cerdas. Pendidikan dan karir awalnya ditempuhnya dalam bidang filsafat dan retorika, seni persuasi dan bicara di depan publik. Suatu hari ketika ia sedang duduk di keretanya untuk menyampaikan sebuah pidato penting di hadapan kaisar, ia melihat seorang pengemis mabuk yang dilewatinya di jalan. Ternyata hidupnya begitu bebas dan tidak diliputi kecemasan dibandingkan dirinya. Sama seperti kebanyakan dari kita di zaman sekarang, ia mencari-cari sesuatu dalam berbagai aliran kepercayaan untuk mengisi kekosongan jiwanya. Tanpa kehadiran Tuhan dalam hidupnya, jiwanya itu tetap kosong. Semua buku-buku ilmu pengetahuan yang dibacanya, tapi ia tidak menemukan kebenaran dan ketentraman jiwa. Sejak awal tak bosan-bosannya ibunya menyarankan kepada Agustinus untuk membaca kitab suci, di mana dapat ditemukan lebih banyak kebijaksanaan dan kebenaran daripada dalam ilmu pengetahuan. Tetapi Agustinus meremehkan nasihat ibunya. Kitab suci dianggapnya terlalu sederhana dan tidak akan menambah pengetahuannya sedikit pun. Pada usia 31 tahun, Agustinus mulai tergerak hatinya untuk kembali kepada Tuhan berkat doa-doa ibunya serta berkat ajaran Santo Ambrosius, uskup kota Milan. Orang kudus yang kedua, Rasul Paulus. Setelah Stefanus meninggal, mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Saulus berusaha membinasakan jemaat-jemaat di Yerusalem dan ia memasuki rumah demi rumah, dan Saulus menyeret semua laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Saulus sangat bersemangat dan hatinya berkobar-kobar untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan Yesus. Saulus menghadap imam besar untuk meminta surat kuasa dari mereka untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik. Saat Saulus sudah dekat kota Damsyik, tiba-tiba ada cahaya yang memancar dari langit mengelilingi Saulus. Cahaya itu lebih terang dari sinar matahari. Saulus rebah di tanah dan Saulus mendengar suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Lalu Yesus berkata lagi, "Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Saulus membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Saulus menjadi buta. Teman-teman seperjalanan Saulus menuntunnya masuk ke Damsyik. Dan pada akhirnya matanya terbuka setelah Imam Ananias menumpangkan tangan, dan sembuhlah Saulus dan berubah menjadi Paulus. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Orang kudus yang pertama, Santo Petrus. Santo Petrus adalah seorang sederhana yang giat bekerja. Ia murah hati, jujur, polos, seperti anak kecil dan amat dekat dengan Yesus. Namun Petrus juga seorang yang penakut. Beberapa kali Injil mencatat sifat Santo Petrus yang satu ini. Ketika melihat Yesus berjalan di atas air, Petrus dengan penuh iman berseru, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Namun ketika merasakan dinginnya tiupan angin yang menerpa wajahnya dan melihat gelombang di sekelilingnya, imannya yang tadi bernyala-nyala seketika padam. Itulah ke-10 orang kudus yang memiliki masa lalu kelam atau dipanggil dengan berbagai profesi yang seharusnya tidak memungkinkan untuk menjadi orang kudus. Sama halnya, seburuk apapun masa lalumu, baik karena dosa ataupun karena luka yang dibuat oleh orang lain, kita semua masih memiliki harapan akan masa depan. Jadi sahabat Katolik Indonesia sekalian, mari kita persembahkan masa lalu kita serta mempercayakan hidup kita ke dalam tangan Tuhan yang Maha Rahim, supaya kita pun dibentuk dan diubahnya menjadi seperti orang kudus ini. Sampai jumpa di ulasan-ulasan kami berikutnya. Shalom.